Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Sayyidina Abdurrahman bin Abi Amrah radhiyallahu anhu, dakhala Utsman ibn Affan al-masjid ba'da salatil maghribi faqa'ada wahdah faqa'adtu ilayhi faqala ya ibna akhi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail wa man salata subhi fi jama'atin faka'annama qama kullal lail, atau kama qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Abi Amrah, ketika Sayyidina Utsman bin Affan masuk ke masjid setelah salat maghrib, beliau duduk sendirian. Faqa'adtu ilaih, aku duduk mendekati beliau. Maka beliau katakan, ya ibna akhi, wahai keponakanku, wahai anak saudaraku, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, orang yang salat isya berjamaah itu sama dengan salat setengah malam, salat tahajud setengah malam. Dan orang yang salat subuh berjamaah itu sama dengan salat tahajud sepanjang malam. Alhamdulillah, ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita ketika kita diberikan kekuatan untuk melakukan salat subuh berjamaah. Lebih besar pada nikmat keduniaan, lebih besar daripada nikmat yang lain-lainnya. Maka kita mesti bersyukur kepada Allah. Selesai salat subuh ucapkan alhamdulillah ya Rabbi, tolong pertahankan nikmat ini dalam diriku sampai aku menghembuskan nafas terakhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh muliakan Allah Subhanahu wa taala. An Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin faqa'ada yazkurullaha hatta tatul asy-syamsu summa yusalli rak'atain kana lahu ka ajri hajjin wa umratin tamatin. Orang yang melakukan salat subuh berjamaah lalu dia duduk di tempat duduknya mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat, inilah yang disebut dengan salat isyraq. Maka di dalam penetapan waktu ada ditulis syuruk. Syuruk itu artinya waktu terbit matahari. Ketika matahari terbit haram hukumnya salat. Tapi yang dianjurkan bukan salat syuruk tapi salat isyraq. Isyraq itu 10 menit setelah terbit matahari. Maka ketika jam digital berbunyi itu belum boleh salat, karena itu menandakan terbit syuruk. Kita tambah 10 menit setelahnya baru kita melakukan salat 2 rakaat yang disebut dengan salat isyraq.
Apa fadilahnya? Berarti dia telah melakukan haji dan umroh. Dia telah mendapatkan pahala haji dan pahala umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jamaah subuh melakukan Allah Subhanahu wa taala untuk haji di zaman kita ini perlu ngantri lama. 25 tahun, 30 tahun tergantung dari daerah masing-masing. Dan perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Untuk umrah juga perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak, perjalanan waktu yang panjang, kesehatan yang cukup, pekerjaan yang kita tinggalkan. Tapi dengan istiqomah, dengan kita melakukan salat subuh berjamaah, bersabar hanya beberapa menit, enggak sampai 1 jam, itu sudah mendapatkan pahala haji dan umrah. Karena mungkin bagi umat tertanam rasa keraguan, masa iya 1 jam duduk berzikir dapat pahala haji dan umrah? Nabi tegaskan di akhirnya, tamatin, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Artinya tidak ada kekurangan sama sekali. Jamaah subuh melakukan Allah Subhanahu wa taala. An Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aq'uda usalli ma'a qaumin yazkuruna Allah ta'ala min salatil ghada hatta tatlu asy-syamsu ahabbu ilayya min a'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku duduk, aku melakukan salat subuh berjamaah bersama kaum yadhkurunallah, kaum yang mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjutkan hadisnya, apa yang kita pahami dari hadis ini? Kaum yazkurunallah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita pahami dari hadis itu? Sungguh aku salat dan aku duduk bersama kaum yang mereka mengingat Allah. Ini merupakan dalil bahwasanya zikir berjamaah itu ada dalilnya. Zikir yang kita lakukan di sini dipimpin oleh imam, lalu kita zikir bersama-sama, yang mereka katakan itu adalah perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, Nabi tidak mencontohkannya, tapi hadis itu bukan hanya sebatas Nabi mencontohkan. Hadis itu ada yang dicontohkan oleh Nabi, ada yang disampaikan oleh Nabi dengan lisannya, dan ada yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah melakukannya, Nabi tidak pernah memperkatakannya, tapi Nabi melihat dan Nabi setuju. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kampung Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an, kemudian Nabi dihidangkan oleh keluarga Sayyidina Khalid yaitu daging bakar. Ketika Nabi mau memakannya, lalu istri Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, itu dop. Itu adalah biawak gunung. Itu adalah daging kadal gurun. Bukan biawak lembah, tapi biawak yang tinggal di pergunungan Arab. Mereka katakan itu adalah kadal gurun." Lalu Nabi menarik tangannya, Nabi tidak jadi memakannya. Lalu Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan, "Ya Rasulullah, aharamun hadha? Apakah daging biawak itu haram?" Nabi bersabda, "Tidak. Daging biawak gunung itu tidak haram. Halal kalian makan, tapi kami enggak biasa memakannya." Berarti Nabi tidak mengatakan bahasanya Nabi tidak pernah mencontohkan makan biawak. Tapi Nabi melihat Sayyidina Khalid bin Walid memakan biawak dan Nabi menyetujuinya, maka itu juga menjadi hadis ketetapan di dalam agama kita.
Jamaah subuh melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat riwayat Nabi selesai subuh, selesai zuhur, selesai asar, lalu memimpin zikir diiringi oleh para sahabat, kalau kita mencari hadisnya yang seperti itu memang tidak ada. Tapi kalau dalam ucapan-ucapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita temukan, di antaranya adalah hadis yang kita riwayatkan di sini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh aku duduk dan salat bersama kaum yang mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala setelah salat subuh sampai terbit matahari, lalu melakukan salat 2 rakaat. Itu lebih baik daripada memerdekakan 4 orang budak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi dengan duduknya kita pada pagi hari ini, lalu insya Allah kita tunggu waktu isyraq dan lakukan salat 2 rakaat, bukan hanya mendapatkan pahala haji dan umroh, tapi juga mendapatkan pahala memerdekakan 4 orang budak. Budaknya bukan budak Habasyah, tapi budak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. An Sayyidina Sahal bin Muaz an abihi radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qa'ada fi musallah hina yansarifu min salati subhi hatta yusabbiha raq'atay duha la yaqulu illa khairan wufira lahu khatayah wa in kana aksara min zabadil bahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang duduk di tempat solatnya, orang yang duduk di tempat solatnya ketika selesai solat subuh, kemudian dia melakukan solat duha 2 rakaat. Nah, dalam hadis ini Nabi menyebutkan solat duha, sementara di hadis sebelumnya Nabi menyebutkan solat isyraq. Apa bedanya duha dengan isyraq? Menurut sebahagian ulama, duha itu, isyraq itu bagian daripada duha. Jadi ketika matahari terbit dan terangkat kadar 1 tombak, 10 menit setelah terbit matahari lalu kita melakukan solat, boleh niatnya solat duha, boleh niatnya solat isyraq. Ini menurut sebagian pendapat para ulama, karena isyraq adalah duha. Kalau kita berpendapat isyraq adalah duha, maka kalau kita melakukan salat isyraq 2 rakaat, duhanya nanti siang ditambah 6 saja. 6 saja. Tapi kalau kita berpendapat isyraq bukan duha, maka kita dianjurkan melakukan duha nanti siang maksimalnya 8 rakaat. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, memang duha maksimalnya 12. Jadi orang melakukan salat duha bersemangat sekali karena bulan Ramadan, dia melakukan duha 12 rakaat itu maksimalnya. Tapi sebaik-baiknya bukan 12, 8 rakaat. Ini seperti yang kita sampaikan tadi malam, bukan amalan yang terbaik itu yang terbanyak, tapi amalan yang terbaik itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa duha sebaik-baiknya 8? Karena Nabi istiqomah melakukan duha itu hanya 8 rakaat. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan salat subuh lalu duduk sampai matahari terbit, kemudian melakukan salat duha 2 rakaat, dia tidak mengatakan perkara-perkara lain melainkan kebaikan, di antaranya membaca Asmaul Husna, kemudian membaca Al-Quranul Karim, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir dan sebagainya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ini fadilah ketiga
Ini keuntungan ketiga yang kita dapatkan, bersabar menahan diri di masjid, bersabar menahan mata mengantuk di masjid setelah solat subuh sampai beberapa menit ke depan. Jamaah subuh melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi juga pernah bersabda, an Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, man shallal fajra summa zakarallah hatta tatlu asy-syamsu lam tamassa jilduhun nar. Orang yang melakukan solat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, maka kulit orang tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Alhamdulillah, itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Hanya dengan waktu 45 menit, hanya dengan waktu 50 menit, hanya dengan waktu 1 jam saja kita mendapatkan beberapa janji-janji daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hitung-hitung di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin usaha duniawi kita lebih banyak waktunya. Bahkan anak-anak kita main handphone lebih banyak waktunya daripada 1 jam. Mungkin yang hobi menonton lebih daripada 1 jam. Yang hobi berolahraga lebih 1 jam. Yang hobi dengan semua hobinya itu kadang-kadang lebih daripada 1 jam dia lakukan. Lalu kenapa untuk beragama? Kenapa untuk mendapatkan haji dan umroh secara gratis? Kenapa untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah walaupun dosanya sebanyak buih di lautan? Kenapa untuk mendapatkan pahala seperti memerdekakan 4 hamba sahaya keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam, kita tidak mampu mengorbankan waktu yang 1 jam tersebut? Jawabannya adalah karena keyakinan dan keimanan kita akan hari esok. Keyakinan dan keimanan kita tentang janji yang dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira beberapa hadis mukaddimah memotivasi kita tanamkan di dalam jiwa kita, minimal kalau tidak bisa seumur hidup 1 bulan Ramadan kita bisa bertahan selesai salat subuh sampai Isra insyaallah. Hadis yang ingin kami sampaikan, an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amalu ibnu Adam yudha'af. Amalan anak cucu, amalan keturunan Nabi Adam alaihissalam yaitu manusia, yudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan Allah kasih 10 kali ganda pahala. Ila sab'ati mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Seperti yang Allah firmankan, masalul ladina yunfikuna fi sabilillah masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'an sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan Allah bisa melipat gandakan sampai jumlah yang tidak terkira, illa saum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis kudusi tersebut, illa sauma wa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, puasa adalah untuk saya yang langsung memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Maka pahala puasa yang kita lakukan itu tidak ada dalam rekap amalnya para malaikat. Tidak tercatat oleh malaikat berapa yang bisa kita berikan nilai kepada orang yang berpuasa tersebut. Yada'u ta'amahu wa syahwatu li,
Dia telah meninggalkan makanannya dan keinginannya untukku. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu li. Dia telah meninggalkan makanannya dan minumannya serta syahwatnya untukku. Alhamdulillah, selama ini kita berpuasa meninggalkan makan dan minum. Alhamdulillah. Tapi ada satu hal yang belum sempurna dalam kehidupan kita, yaitu berpuasa meninggalkan keinginan. Kenapa kita puasa yang kita lakukan terlibat dalam bahasa hadis rubba min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas? Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan kecuali hanya sekedar haus dan lapar saja. Karena selama ini kita memenuhi satu sisi saja. Ia da'u to'amah. Dia hanya meninggalkan makanannya saja. Padahal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan syahwatnya. Di antara aplikasi pengamalan, cara mengamalkan meninggalkan syahwat di dalam berpuasa, yaitu seperti riwayat-riwayat yang sudah kita bacakan tadi malam, sahurnya bukan ikut nafsunya, tapi ikut Nabi SAW. Bukanya bukan ikut nafsunya, tapi ikut Nabi SAW. Berbukanya dengan sesuatu, bukan sesuatu yang dia inginkan, tapi sesuatu yang diinginkan oleh baginda Rasul SAW. Sampai kepada tahap pernyataan Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu an, beliau katakan ketika beliau memakan labu, wahai labu, sebetulnya saya tidak suka kamu. Tapi karena saya lihat Rasul SAW menyukaimu, maka aku juga menyukaimu. Nah, ini tahap yang kita inginkan di dalam diri kita. Ini target yang kita targetkan di dalam diri kita sebelum kita meninggal dunia. Bagaimana keinginan kita ikut dengan apa yang dibawa oleh Sayyidina Rasul. Jamaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas berani mengatakan, wahai labu, sebetulnya saya enggak suka. Tapi karena Nabi suka, saya jadi suka. Itulah maksud hadis Nabi yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta takunahu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai nafsunya ikut dengan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan puasanya saja, bukan solatnya saja, bukan cara zakat dan hajinya saja. Kadangkala kita bukan hanya nafsu, tapi soal solat pun cara sendiri, puasa pun cara sendiri, haji cara sendiri, berzakat pun cara sendiri. Maka kaum muslimin maka Allah Subhanahu wa taala, usaha kita yang mesti kita usahakan sebelum kita menghembuskan nafas terakhir adalah bagaimana nafsunya kita ikut dengan keinginan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, in kana alayya siyamu min Ramadan fala aqdihi hatta yaji'a Sya'ban. Kalau saya, kata Sayyidah Aisyah, punya kewajiban qada puasa Ramadan, maka saya tidak mampu mengqadanya sampai datang bulan Sya'ban. Maka ketika bulan Sya'ban datang, maka semua kewajiban puasa Ramadan tahun lalu wajib diqadha. Apabila seseorang tidak mengqadha puasa Ramadan tahun lalu, sementara telah masuk sekarang tanggal 1 Ramadan, maka besok setelah Syawal, di samping dia wajib mengqadha, dia juga dikenakan fidyah, 1 hari puasa, yaitu 1 mud beras. Berapa 1 mud? Kata ulama 7 on. Kalau sekiranya 2 hari puasa Ramadan tahun lalu belum ditunaikan hari ini, belum diqadha bulan Sya'ban kemarin, maka besok bulan Syawal dia wajib mengqadha 2 hari puasa tambah 2 mud beras atau 1,4 kilo.
terakhir materi pada pagi hari ini, an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qala man mata wa alaihi siyamu somahu anhu waliyuh, rawahu Imamu Muslim. Seseorang yang telah meninggal dunia lalu dia punya kewajiban mengqadha puasa Ramadan, maka hendaklah dipuasakan oleh walinya. Saya ulang, seseorang yang punya kewajiban puasa Ramadan lalu dia meninggal dunia, hendaklah diqadhakan oleh walinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah subuh dimuliakan Allah, mungkin ada di antara orang tua kita, saudara kita, keluarga kita yang mungkin meninggal dunia lalu punya kewajiban puasa Ramadan, maka bisa dibayarkan dengan cara diqadhakan oleh keluarganya. Dan hadis ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya amalan orang hidup sampai kepada orang yang meninggal dunia. Amalan orang hidup sampai kepada orang yang meninggal dunia. Kalaulah tidak sampai, tidak mungkin Nabi memerintahkan kepada keluarga yang meninggal untuk menggantikan qada puasa bagi orang yang telah meninggal. Demikian insyaallah materi pada pagi hari ini. Kalau ada beberapa pertanyaan dipersilakan. Baik, jemaah, mungkin ada sebuah pertanyaan menyangkut kajian kita yang sedang menunggu kita, ataupun permasalahan di lingkungan keluarga, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berasal daripada prestasi kita, keutamaan sholat subuh. Iya. Dan sebagai hadis dikatakan pada diskusi Rasulullah SAW bersabda, janganlah kau tinggalkan 4 rakaat di malam hari pagi hari. Melainkan lakukan subuh di seluruh dia sebenarnya apakah ini masuk dalam sholat Isra atau sholat duha? Mohon berkata. Terima kasih, jazakumullah khairan. Jadi hadis kudusi yang menyatakan jangan engkau tinggalkan 4 rakaat di awal hari. Kalau engkau lakukan 4 rakaat di awal hari, aku akan cukupkan keperluanmu. Maka bisa kategori dalam pelaksana hadis tersebut karena bahasa hadisnya kan awal hari. Awal hari artinya awal hari di mana seseorang bisa melakukan ibadah salat. Pemahaman pertama adalah salat isyraq 2 rakaat. Kemudian salat duha 2 rakaat. Salat isyraq 2 rakaat, salat duha 2 rakaat. Ini kalau kita ambil pendapat ulama yang mengatakan duha isyraq berbeda. Salat isyraq dengan dalil hadis pertama yang kita bacakan di awal tadi. Kemudian salat duha dengan hadis yang kita bacakan, Allah akan mengampuni dosa kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Pemahaman kedua, bisa saja dimasukkan itu adalah salat duha. Kenapa salat duha? Karena Nabi SAW memberikan jaminan rezeki kecukupan hidup kepada orang yang melakukan salat duha. Jadi ada 2 pemahaman. Jadi untuk lebih sempurnanya kita kembali kepada kaidah usul fikih yang berbunyi khurujul minal khilafi mustahab. Keluar daripada perbedaan pendapat ulama hukumnya sunnah.
Maknanya kita lakukan semua kemungkinan-kemungkinan yang ada pada hadis tersebut. Bagaimana caranya? Pertama, kita melakukan Isra 2 rakaat, kemudian kita melakukan duha 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Kita telah melakukan pendapat pertama dari pemahaman hadis tersebut. Kemudian nanti siang kita lakukan lagi duha 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Jadi pemahaman yang mana saja daripada pemahaman itu yang benar, kita sudah memenuhi tuntutannya. Ini yang dimaksud dengan khurujul minal khilaf mustahab. Sama halnya ketika kita berwudu, menyapu sebagian kepala menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya sah. Tapi menurut mazhab Imam Malik seluruh kepala. Kita tidak mau mengambil yang remang-remang dalam beribadah. Kita sapu semuanya. Kalaulah pengadilan akhirat mengatakan mazhab Imam Syafi'i benar, kita tidak ada masalah, sudah sapu semuanya. Kalau sekiranya pengadilan akhirat mengatakan mazhab Imam Malik benar, kita juga sudah bebas. Artinya mengambil jalur aman di dalam beramal. Ini yang dimaksud dengan hadis Nabi yang berbunyi al-ihtiyatu minat tuqa, berhati-hati itu bagian daripada ketakwaan. Jadi kita bukan membicarakan khilafiyah, tapi kita mengumpulkan bagaimana amal kita tidak ada khilafiyah di dalamnya. Khilafiyah untuk apa? Khilafiyah hanya untuk memandang saudara kita. Kalau kita lihat saudara kita menyapu sebagian kepala, kita tidak menyalahkan. Kenapa? Ada mazhab yang membenarkannya. Tapi kalau untuk pengamalan pribadi, kita tidak mau dengan yang remang-remang, kita mau yang sempurna. Kalau sekiranya ada pengurusan surat misalnya, pengurusan surat kepada satu kekantoran, dia katakan misalnya ngurus paspor, syaratnya itu ada KK, syaratnya ada KTP, kemudian syaratnya lagi kartu nikah, kemudian akte kelahiran, kemudian ijazah. Lalu orang katakan kalau sudah ada akte enggak perlu ijazah. Sementara kita punya. Nah, sikap kita berangkat di rumah dibawa kedua-duanya atau dibawa satu saja? Tentu kita bawa kedua-duanya. Kalau perlu kedua-duanya, sudah ada. Kalau perlunya satu, enggak ada masalah. Nah, begitulah dalam beramal. Ketika kita pulang ke akhirat, kalau menyapu kepala sebahagian cukup, alhamdulillah. Kalau semuanya, alhamdulillah juga. Jadi amal kita tidak terjebak kepada khilafiyah. Sepakat seluruh ulama mengatakan amal yang kita lakukan itu sah. Itu yang kita inginkan dalam beribadah insyaallah. Khair, silakan. Masih ada lagi jemaah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khair. Jadi ada yang selesai solat subuh zikir. Ada zikir qalbi, mulut tidak bergerak, mata tertutup, hanya hati saja yang ingat kepada Allah. Ada zikir lisan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dengan selawat, dengan baca Quran. Ada juga tidur. Nah, apakah yang duduk selesai solat subuh lalu menundukkan kepala dan tidur sambil mendengarkan aba-aba waktu isyraq masuk lalu solat 2 rakaat, dia mendapatkan fadilah tersebut? Dia mendapatkan fadilah tersebut?
Kalau kita dengar dari hadis-hadis yang kita bacakan, mayoritas hadis mengatakan qa'ada wa zakarallah. Dia duduk dan berzikir. Dia duduk dan berzikir. Tapi ada hadis yang nomor 2 yang kita bacakan tadi yang sangat membanggakan. Apa itu? La an aquda wa usalli ma'a qaumin yazkurunallah. Aku duduk bersama kaum yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat aku duduk bersama kaum yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rujuk hadis yang lain, dalam sebuah riwayat dikatakan ketika seseorang ada dalam majlis zikir, lalu mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalu malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang ngapain kaum saya kalian tinggalkan, hamba-hamba saya kalian tinggalkan? Kata mereka, wahai Allah, mereka sedang mengingatmu. Apakah mereka melihat aku? Tidak. Bagaimana kira-kira kalau mereka melihat aku? Tentu mereka akan bersemangat lagi berzikir. Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan surgamu, wahai Allah. Apakah mereka melihat surgaku? Tidak, wahai Allah. Bagaimana kira-kira kalau mereka melihat surgaku? Tentu mereka bersemangat lagi untuk berzikir. Apa yang mereka khawatirkan? Mereka khawatir masuk nerakamu, wahai Allah. Bagaimana, apakah mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Bagaimana kira-kira kalau mereka melihat nerakaku? Kata malaikat, kalau mereka sudah melihat nerakamu, tentu lebih bersemangat lagi lari dari meninggalkan nerakamu. Maka kata Allah, aku ampuni mereka semuanya. Berkatalah seorang malaikat, ya Allah, di sana ada satu orang yang dia duduk tidak berzikir. Dia bukan golongan mereka. Dia tidak satu kelompok dengan mereka. Dia duduk hanya memata-matai apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dia tidak layak mendapatkan pengampunan, wahai Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wa hum qaumun la yasqa jalisuhum. Mereka itu adalah satu kaum, orang yang duduk bersama mereka tidak akan pernah celaka. Nah, kalau kita ambil hadis yang ini, maka jawaban atas pertanyaan yang disampaikan, kalau orang tersebut duduk sendiri setelah salat subuh dan dia tidak bergabung dalam majlis zikir, kalau dia tidak berzikir, dia tidak mendapatkan fadilahnya, karena hadis-hadis yang kita baca tadi, qa'ada wa zakarallah, duduk mengingat Allah. Tapi kalau orang tersebut duduk dalam majlis zikir, teman-temannya tadarus Al-Quran, dia duduk sambil mengantuk, kawan-kawannya membaca Asmaul Husna dengan nada yang bagus, sementara dia tidak tahan ngantuknya, kalau seperti itu dia bergabung dalam majlis zikir dan dia tidak mengikuti zikir, dia telah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan bahagian yang sama seperti pada hadis yang kita sampaikan. Itulah salah satu fadilah zikir berjamaah. Duduknya saja tidak ikut mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang berzikir tersebut, insyaallah. Khair. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi kalau ada dari jemaah. Kalau tidak ada, maka nanti diberikan oleh Bapak Ustaz seperti apa dan kepada Ustaz bersilakan. Ila hadrati Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, khususan li kulliyatin salihah bi sirril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim Rimaudubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا لمشايخنا لمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين اللهم اجعلنا من العلماء العاملين المخلصين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته